Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya, Mining dan Trading Bitcoin Indonesia. Di video kali ini saya ingin membahas tentang VPS gratisan lagi, teman-teman. Jadi di sini itu kita nanti masuk ke website dengan cara menggunakan email, teman-teman. Jadi di sini modelnya email aja untuk bikin VPS gratisan. Dan VPS ini itu bisa digunakan berbagai macam, teman-teman. Bisa digunakan untuk mining maupun untuk kegiatan pemrograman, teman-teman. Jadi di sini kita bisa belajar pemrograman dengan menggunakan VPS ini. Jadi di sini nggak hanya mining aja ya, saya tekankan. Jadi di sini itu nama websitenya adalah good.io ya. Dan di sini itu sebenarnya kayak Korea gitu ya untuk websitenya. Dan di sini teman-teman itu kita bisa memasukkan dengan cara masukkan email atau bisa login via Google ya, atau Facebook atau GitHub juga bisa, teman-teman bisa gunakan itu, atau kita pakai email daftar seperti biasa, email, password gitu aja. Nah setelah itu setup aja, karena saya lebih suka yang simple, saya gunakan aja yang langsung ke email ya. Nah di sini nanti setelah itu kita akan masuk ke halaman dashboardnya, dan di sini teman-teman bisa memilih untuk kontainernya. Dan kontainer ini itu sebenarnya kita memilih untuk sebuah aplikasi yang kita butuhkan ya. Misalnya platformnya itu PHP, nanti kita itu pilih yang PHP atau C++ gitu ya. Jadi kontainer ini sebenarnya kita memilih atau membuat landasan untuk platform kita. Dan pertama kali itu kita create ada untuk namanya. Di sini namanya terserah, teman-teman bisa pakai nama akunnya itu Herman atau yang lain sebagainya, karena pada tutorial kali ini saya bikin aja Herman Giron seperti biasa. Dan di sini untuk deskripsinya tulis aja uji coba. Untuk regionalnya ini terserah teman-teman. Untuk regionalnya saya tetap aja Seoul dan privat. Dan di sini sebenarnya kalau berbayar itu ada yang versi GPU ya, karena di sini masih free itu non DPU. Kemudian di sini untuk platform yang akan dipilih itu apa. Jadi di sini banyak ya, sekitar berapa ini ya? Sekitar 30-an platform, dari mulai JavaScript, C++, kemudian Jupyter, ada yang Go, ada yang blank juga sih, banyak sih ya, Ruby, Python ya, dan banyak lagi sih ya. Saya juga sebenarnya agak-agak bingung juga kalau pemrograman banyak sekali ini, tapi yang kita pilih adalah Jupyter ya teman-teman. Kita pilih Jupyter karena nanti digunakan itu untuk proses kita mining ya. Jadi kita pilih Jupyter aja, tapi sih sebenarnya bisa digunakan macam-macam sih. Untuk yang lain juga bisa sebenarnya, tapi di sini saya contohkan yang Jupyter aja. Kemudian di sini kita create untuk akunnya, kemudian kita tunggu sampai loading ini selesai ya. Atau nanti misalnya ada kayak blank gitu, refresh saja dan nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah di sini karena yang kita butuhkan adalah terminalnya aja, kita itu buka terminal aja. Kalau teman-teman yang ingin running yang Jupyter monggo, tapi di sini saya coba yang terminal aja karena di sini kita gunakan untuk proses uji coba untuk mining ya. Di sini teman-teman bisa untuk nambahkan terminal ya. Jadi di sini kita tunggu loadingnya sampai selesai. Dan apakah ini kuat untuk dipakai mining? Sebenarnya ini lumayan ya untuk kecepatannya. Nanti kita uji coba untuk kecepatan mining untuk Virus Coin itu dapat berapa ya. Jadi karena saya udah buat script yang kemarin saya share di beberapa kali video ya, teman-teman mungkin sudah punya ya untuk skripnya. Dan di sini teman-teman langsung aja untuk copy ya untuk skripnya ya. Kemudian di sini teman-teman itu skripnya
copy di notepad bisa, atau nanti langsung aja masukkan ke sini ya, ke terminalnya, kemudian teman-teman klik enter. Nah, setelah itu di sini proses berjalan ya, ternyata udah bisa, karena di sini kita pakai terminal dari Jupyter ya, jadi langsung ke connect, dan di sini kecepatannya itu sekitar 0,07 MHz ya kalau dipakai untuk mining virus coin. Dan di sini mungkin kecepatannya nanti meningkat sampai 0,2 MHz ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, makin meningkat untuk speednya. Dan di sini itu apakah nanti ke banned? Sebenarnya ke banned apa enggak itu tergantung dari kayak kekuatan hoki ya. Karena tadi saya coba dengan email yang satunya itu lancar-lancar aja, dan saya bikin lumayan banyak ya teman-teman untuk dipakai di aplikasi ini. Jadi nggak cukup satu ya, mungkin 10 sekali testing, jadi saya testing lumayan banyak. Dan di sini teman-teman udah berhasil saya lihat di poolnya, teman-teman bisa lihat ya untuk kecepatannya dan balance-nya udah connect di poolnya. Jadi teman-teman ini masih proses mining, jadi ini masih dapat accept 2 ya. Nah, ini tadi saya cek, tapi di sini masih belum dapat share. Dan di sini teman-teman untuk kecepatannya hash-nya udah muncul ya. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa gunakan ini untuk mining, atau teman-teman gunakan untuk belajar pemrograman. Dan di sini kita bisa untuk cara konekkan ya VPS gratisan tersebut ke putih ya, atau putingnya apa itu konfigurasi biasanya digunakan untuk supaya mempermudah kita aksesnya. Dan di sini teman-teman itu kita coba untuk go setting, karena kebanyakan kemarin itu teman-teman bingung untuk cara koneksi. Jadi di sini saya terangkan bagaimana cara koneksinya supaya lebih mudah ya. Dan di sini teman-teman saya kan langsung aja untuk praktekkan. Ini dia ada IP, ada external port, teman-teman itu langsung aja untuk masukkan di aplikasinya ya. Kita copy untuk IP dan port dari server tersebut, kemudian klik open aja ya. Di sini nanti ada login. Di sini untuk loginnya seperti biasa, adalah root dan passwordnya. Nah, password ini dapat dari mana bang? Nah, dari sini SSH container ya. Di sini ada SSH, ada konfigurasi. Nah, di sini teman-teman langsung aja copy untuk passwordnya. Kalau masih belum ada passwordnya, generate aja, nanti akan muncul. Dan di sini kemudian kita shift plus insert ya. Nah, nanti itu langsung masuk ya ke sini karena udah ke copy ya. Nah, di sini masih kelihatannya keliru, saya tadi belum saya copy. Oke, kita masukkan ya. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ke akun Linux ya saya. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk melihat jumlah core kita itu dapat berapa. Di VPS gratisan ini dengan cara CAT Prof, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk dapat core-nya berapa dan prosesor yang digunakan berapa, model prosesornya apa gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini prosesornya AMD ya kelihatannya. Nah, ini jumlah core-nya dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat di sini sih. Mungkin teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh untuk di website ini. Nah, dan gitu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan kita bisa mengeksplor lebih jauh dan belajar mengenai perintah-perintah Linux juga di sini ya teman-teman. Dan terima kasih telah menonton YouTube saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom deskripsi.